Ada sebagian saudara kita yang luput dari perhatian sekitar. Rumah damai. Ya, rumah damai adalah saudara kita. Tempat di mana mereka mencari sebuah harapan di masa depan untuk bebas dari jeratan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pagi ini, kita sedang berkunjung ke Rumah Damai. Rumah Damai merupakan sebuah panti pemulihan bagi para pecandu narkoba. Langsung saja kita akan mengupas lebih dalam tentang Rumah Damai. Sampai di sana kita disambut hangat oleh pemilik Rumah Damai. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan pemilik Rumah Damai. Saya foundernya Rumah Damai, jadi tahun 99 Rumah Damai berdiri. Saya dirikan itu sampai hari ini, ya puji Tuhan 21 tahun semuanya gitu ya. Dan ini silakan. Ya, saya anaknya Pak Mulyadi, sekarang membantu Papi sekarang jadi ketua yayasan di sini, buat bantu-bantu di sini semuanya. Teman-teman, saya Awi, biasa dipanggil Awi. Saya salah satu program manajernya Rumah Damai dan saya recovery addict sudah 8 tahun mengabdi di Rumah Damai. Saya adalah mantan pecandu. Luar biasa ya Pak Mulyadi ini menjadi founder dari Rumah Damai ini. Nah, mari kita saksikan kira-kira motivasi apa sehingga Pak Mulyadi ini berani dan memutuskan rumah rehabilitasi ini. Mari kita saksikan. Saya masih sebagai direktur operasi dari sebuah hotel di Jakarta, dan di setengah sisa waktu saya ngurusin beberapa anak gitu ya, datengin, temenin, ajak ngobrol, curhat gitu ya. Dan saya temukan bahwa ternyata banyak yang nggak tahu gitu harus berbuat apa ketika sudah masuk ke lingkup narkoba. Pecandu tuh nggak tahu bagaimana keluar intinya, dan keluarga juga nggak tahu bagaimana mengatasi, bingung. Nah, jadi masuklah saya sebagai perantara lah, menjembatani antara pecandu dengan orang tua. Dan ternyata ketika saya masuk ke situ, saya temukan, wah ini asik nih ya, sesuatu yang baru yang saya pelajari, dan ternyata ini bisa menghubungkan antara anak dengan orang tua, dan lewat itu ada beberapa anak bisa pulih. Akhirnya dari kejadian saya udah berpikir suatu hari saya mesti buka rehab ya, tapi saya masih belum mau lah karena istri saya juga masih belum setuju gitu ya. Dan dia masih kecil banget. Narkoba dan kecanduan narkoba ternyata terjadi di setiap lingkup, bahkan di sekeliling orang-orang yang peduli tentang narkoba. Termasuk keponakan dari Pak Mulyadi sendiri mengalami bagaimana penderitaan dalam lingkaran kecanduan narkoba. Mari kita saksikan bagaimana kisahnya. Satu hari ya ada keponakan saya sendiri, ternyata pecandu. Dulu kecilnya murid les saya. Saya ingat motor pertama saya hadiah dari orang tuanya, bayar uang les gitu anaknya. Ketemu sudah sebagai seorang pecandu, sudah besar, jatuh, dan hari itu dia baru lari dari sebuah rehab gitu. Dan saya ketemu dia di rumah temannya, saya ajak pulang, saya bilang ke Semarang yuk. Kebetulan ada hamba Tuhan telepon saya mau doain dia di Semarang. Saya bilang ya bisanya saya hari Jumat malam saya berangkat karena saya ngantor, Sabtu deh didoain gitu. Jadi akhirnya janjian, saya beliin tiket tuh hari Jumat malam buat berangkat ke Semarang naik kereta api. Hari Rabu meninggal Karena kecanduan itu. overdosis. Wah, saya nangis saya nangis. Dan di situ saya sadar bahwa nolong mereka itu nggak bisa setengah hati, nolong mereka nggak boleh setengah waktu, bukan sisa waktu yang harus diberikan, harus sepenuh waktu. Hari itu ya setelah pemakaman ya istri saya juga akhirnya berkata ya udah nikahnya udah waktunya mulai. Dan setelah pemakaman 3 hari kemudian ya saya buat surat pengunduran diri dari perusahaan. Jadi dulu Pak Mulyadi itu melayani 7 orang di Jakarta yang sebagai cikal bakal berdirinya Rumah Damai di Semarang. Nah, dari 7 orang ini dipindah ke Semarang cari tempat yang lebih damai dan lebih tenang. Dari 7 orang ini berkembang menjadi banyak yang dilayani. Sudah sampai ratusan orang yang dilayani sampai saat ini. Ditipu, pecandu kan manipulatif gitu ya. Di depan kita manis banget, kita bilang wah ini bagus banget, nggak tahu dia punya maksud gitu. Nah itu yang ya kita belajar hari demi hari gitu loh. Total kita sudah 800 lebih yang kita layani di tempat ini.
dengan macam-macam background keluarga gitu ya. Background keluarga, pendidikan, strata sosial gitu ya. Jadi banyak dari pegawai negeri sampai pegawai swasta, dari tidak sekolah sampai S2, dari Polisi ya? aparat juga ada, dari anggota dewan juga ada. Jadi Tapi hanya yang laki-laki saja ya? laki-laki saja. Di Rumah Damai ini kita mendengarkan cerita dari Pak Mulyadi bahwa ada siswanya dengan umur 13 tahun, di mana usia ini adalah usia bersama keluarga, mengalami sebuah keceriaan di rumah, tapi dia harus tinggal dengan sesama pecandu narkoba di tempat ini. Usia paling muda hari itu 13 tahun. Dia tinggal di panti. Nah, panti itu nggak punya SMP, jadi masukin ke SMP lain gitu. Nah, dari pihak SMP bilang, oh ini anak bandel gitu. Dia dicek, dilakukan, ternyata dia pecandu. Dan dia mulai pecandu sejak kelas 4 SD. Jadi kecanduan tuh ada yang namanya lingkaran pecandu. Jadi sesama pecandu, dia sendiri itu bicara lingkaran pecandu. Lingkaran pecandu itu ada 3 hal mereka. Mereka selalu menyangkal dunianya. Mereka selalu merasa nggak punya masalah. Mereka selalu berkata, nggak seberat yang kamu pikir. Ini problem gampang, kamu berhenti besok juga bisa. Gitu. Ini nggak bahaya kok. Ini malah vitamin kok. Ini malah aku bisa aktif. Jadi mereka menyangkal. Mereka menyangkal bahwa mereka punya masalah. Yang kedua, mereka menyalahkan. Gitu. Ini gara-gara ini sih, gara-gara papa, gara-gara mama keras, gara-gara sekolah juga aku pusing, gara-gara ini enggak. Jadi cari alasan, menyalahkan. Tapi ada juga yang namanya lingkaran keluarga. Ternyata keluarga juga turut berperan. Yang sederhana satu adalah gini. Ketika dia sumber masalah. Papa bilang ini kamu gara-gara, mama bilang kamu, kakak, adik semua kamu. Jadi dia nih sumber masalah keluarga. Kecanduan makin hari caranya peredarannya makin canggih. Jangan kurang pengetahuan. Seringkali kita berpikir, nggak banyak kok, dan nggak ada mana pecandu. Iya, kelihatan sedikit. Dan itu akan jadi banyak ketika anggota keluarga kita kena. Begitu salah satu anggota keluarga kita kena, misalkan anak kita kena, langsung tiba-tiba, aduh kok parah banget dia kecanduan gini-gini gitu. Kalau nggak kelihatan sepertinya nggak ada, tapi begitu ada depan mata banyak. Dan pengetahuan itu minimal 50% sudah aman dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, orang tua jangan cepat marah. Kalau marah, anaknya bilang tuh kan marah terus, jadi dia balik situ. Jangan tenang aja orang tua, jangan marah. Ketiga, jangan putus asa. Kalau putus asa ya sudah ya, dia butuh kita yang berjuang gitu loh untuk support dia gitu, jangan putus asa. Terus yang keempat, jangan berkata yang tidak kita bisa lakukan. Contoh gini, orang tua gini, kamu pakai lagi, maka usir. Nah ketika diusir, anaknya pintar, manipulatif. Dia duduknya depan pintu, aduh, mama kasih masuk. Anak bilang, cuma omong doang, gak bakalan dilakukan. Jadi ukurlah kemampuan kita menghukum anak, gitu, mendisiplin anak, saya katakan. Jadi jangan cuman anak bilang, cuma omong doang lah, itu sih gak bakalan dilakukan. Nah itu penting. Jadi itu lingkaran kecanduan yang ada di luar. Tahap. Yang pertama kita bilang tahap penyembuhan. Ini lebih fokus kepada fisik supaya pulih dulu, tidurnya teratur, berarti merokok dan badannya juga disehatkan. Jadi fokus ke situ. Dan di metode ini kita bimbing mereka dengan satu arah. Jadi mereka kita ngajak diskusi. Mereka harus lakukan saja, pokoknya ini kerja deh, bangun tidur, mandi, makan, baca kitab, berdoa. Kalau dia diskusi, aku mau ngomong gak usah, nanti aja. Kamu lakukan aja yang kita perintah. Tapi juga satu hal baik sih, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak mengerti.
Jadi nggak usah banyak tanya, jalannya aja, bener kan? Sebenarnya kan gitu, kayak COVID ini kan kita nggak ngerti nih mau marah ke siapa. Ya udah kita jalani aja, bersyukur gitu kan ya. Itu tujuan sebenarnya, intinya gitu, ngajari anak-anak ke depannya adalah bersyukur dan jalani. Gitu. Jangan marah. Itu di 3 bulan pertama. Setelah itu mereka masuk tahap kedua, kita bilang tahap pemulihan. Di tahap ini mulai 2 arah metode kita. Kita mulai diskusi. Kamu taat ya, lakukan ini, nanti kamu jadi imam kamar, nanti kamu jadi chief, nanti kamu boleh ambil makanan keluar, nanti kamu bisa mimpin ini gitu, dapat privilege gitu ya buat mereka. Kalau kerja, kita bilang, kamu bantu aku kerja, nanti selesainya kita ajak makan. Jadi ada privilege 2 arah. Dan selalu harus menguntungkan dia. Supaya apa? Supaya mau ikut terus programnya. Karena pecandu salah satunya adalah miskin pencapaian. Di sini 6 bulan program ini, tapi nggak baik kalau terus-menerus dengan cara reward kayak gini. Nanti mereka hanya mau taat kalau ada untung. Nah, mereka masuk ke tahap ketiga, yang tahap terakhir 3 bulan, itu tahap sosialisasi. Di sini kita mulai gali potensinya. Kita mulai ngomong ke depan mau kemana, mau ngapain, jadi apa, mulai merancang hidup ke depan gitu loh. Kalau saya mau kerja, kerjanya apa? Kondisi sekarang tepat nggak mulai kerja? Dan kita mulai juga bicara dengan orang tuanya, anaknya mau usaha nih, gini, gimana menurut ibu bapak? Jadi kita mulai menjembatani, mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Tapi di sini juga kita minta tahap mereka jadi teladan, jadi contoh. Dia udah pernah ngalami lakukan tanpa bertanya, dia juga pernah ngalami lakukan sesuatu yang menguntungkan. Hari ini jadi contoh dong, jadi contoh, jadi teladan buat yang lain. Praktekkan apa yang kamu sudah terima di tempat ini. Oh, ternyata mentor di sana tuh mantan pecandu narkoba. Contohnya Pak Awi ini. Ayo kita coba lihat kisahnya Pak Awi. Awalnya saya kalau menggunakan narkoba itu dari pergaulan ya, karena tidak ada nyamannya kehidupan di rumah. Mama sering marah, yang tadi Papi bilang ada di keluarga yang kurang nyaman di saya keluar dan ketemulah tempat di mana kumpulan saya tuh memperhatikan saya, yang kalau apa yang kita bicarakan mereka dengarin. Nah, tapi sambil didengarin, sambil mereka menyodorkan sesuatu. Yuk mulai yuk, ini minum enak nih, ngobrol. Nah, mulai dari minum. Itu usia berapa, Pak? Itu saya SMP kelas 1. SMP kelas 1. Saya bandel ya. Nggak pernah minum. Rokok juga? Dari rokok saya SD kelas 5. Wah. Saya udah ngerokok. Nah, jadi dari itu SMP kelas 1 saya mulai coba minum ganja. Nah, di situ mulai tuh ada namanya putau. Sekali saya pakai putau. Dan ketemunya yang paling enak tuh sabu di saya. Karena saya orangnya agresif. Ya, sabu tuh agresif bagi saya. Sekali saya pakai sabu tuh perasaan apa yang saya kerjakan tuh semakin cepat, semakin enak gitu. Jadi cara pikir saya itu cepat. Jadi pakai usaha selakuin ini langsung gitu loh. Padahal tidak semuanya beres. Dari tahun 2011 terakhir sebelum saya kesini, sabu saya cairin, saya suntik. Karena nggak ada rasa lagi, saya suntik. Kayaknya itu halusinasi saya makin ini, jantung saya berdebar. Nah, itu saya ketakutan. Dan saya minta ke rehab pun nggak mau bertahan 3 bulan, masih dengan prosesnya. Oh, bisa ya, Pak bilang tadi masih pembenaran. Oh, bisa, tenang bisa, yang penting dijagain aja saya, bisa ujung nggak kuat. 3 bulan saya diajak temen ke sini, dan sini pun nggak gampang sayanya, penuh pemberontakan, ya kan? Saya jalani 3 bulan merasa saya sudah sembuh, sudah sehat, karena kan janji keluarga, janji istri bahwa 3 bulan cukup. Taunya sampai sini handphone nggak boleh pegang, ya kan? Program 1 tahun, wah itu sangat beban karena saya punya usaha dulu. Nah, itu bergumul sampai 6 bulan saya berjalan. Yang bisa mengubah hidup saya dengan satu perkataan dari Papi. Dia cuma bilang gini, Awi, saya kalau mau pulang hari ini Papi pulang. Wah, semangat dong, senang dong. Tapi Awi berpikir ke depan keluar mau jadi apa yang Awi bisa kerjakan. Papi bilang gitu.
Saya diem, Papi bilang oke, kita berdoa, Awi pikir ya, udah Papi pergi. Dari situ timbul suatu gejolak. Saya diem aja, jadi nggak ada jalan. Saya mau apa di luar? Telepon istri saya bilang usaha saya nggak mau jalani lagi, saya tutup. Kan nggak ada lagi usaha. Jadi saya pikir terus sampai akhirnya berjalan selesai. Iya, jadi pikiran tuh nggak ada achievement yang apa yang saya harus dapat di luar sampai akhirnya saya selesaikan program itu. Oke, bulan 1 selesai, 2 bulan saya pulang lagi ke sini. Kebetulan ada usaha bakmi yang Papi rintis, saya ikut dan saya akhirnya bubar juga di situ. Saya mau pulang. Kedua kali Papi bilang nggak boleh pulang. Pas saya bilang, saya mau pulang, udah nggak ada orang. Papi bilang nggak boleh. Nah, saya belajar selama 1 tahun di sini. Karakter pertama 3 bulan di awal kita nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh banyak tanya. Kenapa sih nggak boleh pulang? Ya kan? Saya cuma diam, saya jalan nggak boleh pulang. Tiba-tiba Papi ngomong, ayo Wi, melayani. Nggak bisa Pi, bisa. Ya udah saya ikutin aja. Nah, yang selama yang saya ikuti sampai saat ini adalah apa yang pernah saya dapat di sini. Dari program-program yang 3 bulan karakter itu ya saya belajar di sini. Jenisnya kalau saat ini sih yang mudah didapat saat ini sih sabu ya, yang pasti marah sabu sama benzo, obat-obatan sama ya ganja sintetis atau gori yang kita bilang, gorila. Dan itu yang sekarang lagi marak di Indonesia. Napsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan napsa adalah salah satu hal paling meresahkan di Indonesia. Narkoba bisa menjerat semua kalangan usia, khususnya usia remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Terkadang, proses pencarian jati diri ini dapat mengarah ke hal yang negatif. Salah satunya terjerat kasus narkoba jika tidak dilakukan pembimbing oleh orang dewasa dan munculnya kesadaran diri. Melalui program penanggulangan napsa yang diselenggarakan secara rutin oleh SMA Karangturi, siswa-siswi diharapkan dapat mengenal dan memahami lebih jauh tentang napsa, dampaknya di masa depan, dan cara agar terhindar dari jeratan narkoba. SMA Karangturi juga berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan pihak Rumah Damai. Keberadaan Rumah Damai memberikan wawasan tentang kisah nyata orang-orang yang dipulihkan akibat kecanduan narkoba. Karangturi Indonesia bebas narkoba.